Alhamdulillah, teman-teman sekalian, ini juga mungkin satu kesempatan yang bisa diundang ya untuk ketemu setelah sekian lama. Kita jenuh juga nih 2 bulan ya. Iya, 2 bulan. Iya, 2 bulan kemana-mana ya. Jadi alhamdulillah ya, mudah-mudahan walaupun via online ini tidak mengurangi ya nuansa-nuansa yang semestinya ada. Teman sekalian, kalau lihat beberapa kejadian belakangan ini, mungkin hal yang harus kita renungkan adalah betapa ternyata bahwa semua yang menjadi sandaran manusia, ya, kemajuan teknologi, sarana-sarana kehidupan yang sangat modern, ya, itu semuanya menunjukkan tidak jadi jaminan ya. Kita sekarang dihadapkan satu kondisi ya, di mana Allah mentakdirkan kita berada di dalam zaman di mana dunia mengalami sebuah pandemi yang menggoncang. Ya. Dan yang perlu kita perhatikan adalah ada bagaimana sebuah kejadian di sebuah negara adidaya seperti Amerika, ya, dalam 6 minggu ini, kalau kita lihat ya di beberapa media mereka kan, yang sekarang kejadian adalah 3,32 juta pengangguran baru. Jadi setiap bulan stres ya, mungkin sebagian depresi. Bahkan mereka sekarang sudah mulai antri kalau kita lihat dari video-video yang ada di tayangkan media. Mereka untuk mendapatkan makanan aja 4 jam gitu. Ya, mungkin dengan perasaan yang malu dan lain sebagainya ya di kalangan mereka itu. Nah, ini bagi kita ada satu renungan yang bisa ditarik ya, betapa sandaran yang selain kepada Allah ya, yang menyandarkan kepada materi teknologi semuanya rapuh ya. Nah, bahkan justru dikala dia itu meninggalkan aturan dan dia sangat membanggakan aturannya sendiri ya, sistem hidupnya sendiri, di sini Allah akan memberikan suatu ujian, bahkan bagaimana Allah memberikan ujian pukulannya itu tidak hal yang yang kelihatan muluk ya, besar, tapi hanya dengan makhluk yang tidak terlihat saja ini cukup membuat porak-poranda mereka. Dan kita pun merasakannya ya. Kita sekarang merasakan betapa kejadian sekarang ini ya dirasakan demikian menyeluruhnya. Walaupun terlepas dari kontroversi, kalau kita melihat juga mungkin yang dikaitkan banyak menyerempet kepada teori konspirasi bahwa ini adalah merupakan satu pandemi yang ada yang menuduhnya ini adalah merupakan sebuah virus buatan ya, bukan alami ya. Tapi yang harus kita pahami adalah baik itu buatan atau alami, semuanya tidak ada yang kebetulan, semuanya sudah berada dalam skenario Allah. Jadi walaupun ya itu adalah buatan sekalipun, perbuatan orang yang membuat itu sendiri adalah qadarullah. Nah, itu yang harus kita pahami. Jadi Allah bisa melakukan skenario-nya lewat tangan siapa saja. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita renungan tadi satu ayat yang saya bacakan dalam surat Al-A'raf 96, ya, di mana Allah mengingatkan kepada kita, walau anna ahlul qura amanu wattaqau, seandainya penduduk bumi, ya, penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, ya, jadi syaratnya iman dan takwa. Nah, semestinya apa? Semestinya seluruh karunia Allah itu dari langit dan bumi menjadi berkah, gitu ya. Nah, jadi semua sarana yang ada itu kemudian diolah oleh manusia mendatangkan keberkahan, kemakmuran, kesejahteraan. Bukan sebaliknya. Nah, tapi bagaimana kelanjutan ayat ini? Walakin kadzabu, akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, ya. Walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Ya, fa'akhadnahum. Oleh karena itu ya, karena mereka mendustakan ayat kami, maka kami siksa mereka. Bima. Nah, ini penyebabnya adalah bima kanu yaksibun, akibat perbuatan mereka. Nah, teman-teman sekalian, mungkin di sini ya kalau kita tarik, kita kaitkan ya dengan lingkup profesi kita, kemudian tugas pokok dan fungsi kita dalam dunia pendidikan. Artinya di sini
bahwa generasi pembangun peradaban itu ya itu harus dikembalikan kembali kepada asal dan usulnya sesuai dengan tuntunan dari Sang Maha Pencipta. Karena Sang Maha Pencipta Allah SWT yang paling tahu ya, yang paling tahu ya mana yang terbaik, mana yang paling baik, mana yang paling bermanfaat, ya mana yang mudorot gitu. Nah, sedangkan manusia sebagai makhluk itu ya serba banyak kelemahannya. Nah, oleh karena itu dengan mengembalikan ke asal asli tujuan sebagaimana yang dikehendaki Sang Pencipta, insya Allah kita akan sampai kepada tujuan. Paling tidak, ya dalam prosesnya tersebut sudah menjadikan satu proses ya bagian dari upaya kita untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Paling tidak proses ini bagian dari upaya kita menjalankan fungsi kita sebagai hamba Allah yang harus mengabdi kepadanya. Ya. Kalaupun nggak sampai dan kita nggak bisa memetik ya, hasilnya, buahnya, proses kita itu sendiri sudah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebaliknya pada saat kita ini justru menyimpang, yang jelas tujuannya tidak akan sampai, prosesnya pun tidak akan tercatat menjadi sebuah pahala. Dan teman-teman sekalian, mungkin kalau kita flashback ya, pertama kita lihat di dalam Al-Quran, itu kita perhatikan, semua negeri-negeri yang pernah ada itu berjaya, bahkan kalau kita perhatikan teknologi mereka itu, ya bahkan kelihatan dianggap kita itu mereka telah zaman, ada yang bilang zaman dahulu, zaman sebelum modern, tapi ternyata teknologi mereka ditemukan belakangan itu sangat canggih, bahkan belum terjangkau oleh kondisi sekarang. Bahkan kota-kota mereka itu seperti kotanya kaum Lut, kotanya Nabi Hud ya di Petra ya, yang kemudian di mana di kalau orang biasa umroh itu suka ziarah di apa yang namanya ini apa Madain Saleh ya Madain Saleh itu. Nah, dengan Petra beda itu bagaimana gedungnya itu ya, gedung-gedung dari batu yang sangat keras dengan arsitektur sangat indah dan sangat tinggi seninya ya, tapi bagaimana ya hanya dalam waktu semalam ya, sehari ya Allah hancurkan dan sampai peradabannya juga tidak membekas gitu. Dan kalau kita perhatikan secara umum, apa yang diingatkan kepada kita oleh Al-Quran ini, kalau kita bersandar ya hanya kepada sandaran merasa bahwa kekuatannya itu tidak perlu lagi bersandar kepada Tuhan yang mencipta, tapi kepada manusia, ya di mana manusia lebih menyandarkan kepada akalnya saja, kemajuan teknologi segala macam, maka itu semua serba rapuh, sebagaimana rapuhnya sarang laba-laba. Ya, kita lihat bagaimana negeri-negeri seperti negeri Fir'aunnya, negeri Namrudnya, negeri kaum Lutnya, Nabi Hud, semuanya hilang. Bahkan kita yang tahu bagaimana negeri yang sangat makmur sekali, ya mereka menyaksikan berabad-abad kemakmuran, kemudian tanpa membekas sampai sekarang nggak ada sisanya sama kali, itu negerinya kaum Sabah. Ya. Padahal bagaimana dia sudah membuat bendungan yang sangat luar biasa, tapi tidak tidak membekas sama sekali, bahkan sekarang pun tidak bisa kembali seperti semula. Yang dulunya sangat amat subur, sekarang ya gersangnya pun menjadi sebuah pelajaran orang-orang sekarang. Nah kembali, ya jadi kebinasaan bangsa-bangsa terdahulu, peradaban dahulu itu sebab utamanya adalah berangkat dari bencana moral, ya bencana tauhid. Jadi pada saat dia tidak bersandar lagi kepada penciptanya, dia kembali justru mengagungkan materi, ya menjadi penyembah berhala. Pada saat itulah Allah yang akan memberikan peringatannya. Ya. Nah sebaliknya kita juga lihat di negeri-negeri Muslim, ya kita lihat ya, kita mengenal Andalusia, ya Andalusia itu berjaya sampai 7 abad, ya dibangun pertama kali oleh generasi terakhirnya dari Bani Umayyah, itu Abdurrahman Ad-Dakhil. Nah runtuhnya itu bukan dikala sedang pacekliknya, ekonomi sedang resesi, bukan gitu. Justru dikala segala kemajuan teknologi mulai dari seni, arsitektur sampai kepada pengetahuan itu sedang di puncaknya. Tapi pada saat itulah mereka sedang mengalami krisis iman. Ya, jadi ya kesimpulannya mungkin yang harus kita lihat ke depan teman-teman sekali. Ya betapa sekarang ternyata semua sandaran manusia itu
amat sangat serba rapuh, ya, karena bersandar ya mereka kepada sandaran ya ke apa namanya ke bersandar kepada ke kehebatan dirinya saja, ya, bersandar kepada keangkuhan yang berhasil diraihnya, ya. Mereka menamakannya teknologi dan lain sebagainya. Ya, ini Allah sudah uji baik dari sisi ekonomi dan lain sebagainya, ternyata tidak mampu ya mengatasinya. Bahkan kita melihat ya dulu betapa penemuan sumber daya alam yang namanya minyak itu yang menjadi sebuah kebanggaan tersendiri, di mana di situ orang menemukannya, ya kita sudah bisa meyakinkan bahwa di situ orang akan merasakan kesejahteraan dan kemakmuran. Orang bekerja sebuah perusahaan oil dan gas itu jaminan kemakmuran. Tapi ternyata betapa terpuruknya sekarang, ya sampai sempat kan dalam minggu kemarin harganya minus. Artinya mereka memproduksi dengan biaya yang minus. Jadi akhirnya karena tambang minyak kan kalau udah diproduksi ya dia tidak untuk menutupnya perlu biaya tinggi. Jadi kalau dia bisanya menutup produksi ya berarti dia yang akan mengeluarkan kos yang lebih besar. Maka dengan kondisi minus ini orang bisa menampung aja mereka sudah syukur. Ya jadi sampai ke tidak ada harganya. Di sini Allah semua tunjukkan bahwa semua sandaran materi itu yang menjadi rapuh adanya. Nah, jadi satu-satunya yang akhirnya menjadi jaminan, ya bahkan dalam dimensi atau perspektif akidah kita, bahkan bukan hanya jaminan kejayaan di dunia saja, tapi sampai ke akhirat, itu nah, apabila bagaimana generasi itu dibangun, ya berdasarkan tadi dalam surat Al-A'raf ayat 96 tersebut, apabila beriman dan bertakwa. Jadi bagaimana kita menyiapkan generasi itu yang harus pertama diperhatikan oleh kita, pastikan ya bahwa mereka adalah menjadi pribadi-pribadi yang beriman dan bertakwa, ya, yang bersumber dari keimanan dan pemahaman agamanya yang baik. Kemudian yang kedua, ya dari setelah terbangun keimanan ketakwaannya, dia harus memiliki kemandirian, ya. Tentunya punya kemampuan-kemampuan atau keterampilan-keterampilan yang pada akhirnya keterampilan itu mampu membangun kemandirian. Apapun situasi kondisinya yang pahit sekalipun, ya dia akan tetap survive, ya. Kapanpun situasi, ya zaman pun berubah, tetap dia bisa beradaptasi dengan keadaannya. Ya, ya mudah-mudahan teman-teman sekalian, ya sebagai penutup kita ya bisa menyesuaikan dengan keadaan seperti ini, ya mudah-mudahan kita sebagai para pendidik ini ya bisa diberikan inspirasi oleh Allah SWT, ya sehingga kita bisa ikut terlibat andil, ya ikut terlibat di dalam memberikan sumbangsi, menyiapkan generasi masa depan, ya pola masa depan itu sampai kapan umur dunia ini, ya. Ya, sehingga kita walaupun tidak sampai memetik hasilnya, tapi dikala nanti beberapa generasi ke belakang kita ini, kita termasuk bagian yang ikut berandil di dalamnya. Ya. Ya, jadi kita sering menyebut 3 hal yang harus menjadi output hasil dari hasil pendidikan kita. Dan insya Allah dengan kalau 3 hal ini bisa terlaksana di anak-anak didik kita, maka apa yang menjadi janji Allah di dalam surat Al-A'raf 96 tersebut, bahwa langit dan bumi akan mengeluarkan keberkahannya, kehidupan dan kemakmuran dan ketentraman akan terjadi, ya, apapun situasinya bisa adaptif, insya Allah ini bisa terwujud. Nah yang pertama itu saya ingatkan lagi, ya, jadi bagaimana kita mewujudkan pribadi yang dalam hidupnya itu selalu segala apa yang dilakukannya itu, ucapan dan perbuatannya diniatkan hanya mencari ridho Allah SWT. Atau dengan kata lain, dengan ikhlas. Kalau dalam perspektif sufi, lebih tinggi lagi, setelah dia menjadi orang yang mencoba ikhlas atau mukhlis, itu akan menjadi mukhlas. Mukhlas itu orang yang selalu meyakini segala apa yang ada dalam hidupnya itu berasal dari Allah. Saya bisa membantu orang yang terdampak corona, bukan karena saya, tapi karena Allah. Saya bisa taat merasakan sholat, taat tilawah, taat kalau bisa sopan santun kepada yang lain, empati, itu bukan karena saya, karena Allah. Kalau Allah cabut, mungkin saya menjadi orang yang tidak peduli dan lain sebagainya. Itu mukhlas. Nah yang kedua adalah
Nah, yang paling penting dari yang paling susah, teman, tapi itu harus diwujudkan. Output yang kedua adalah pribadi yang sabar. Sabar ini mungkin kata yang paling tepat. Mungkin orang bisa merinci dengan berbagai macam cara ya, berbagai macam istilah dari sabar ini. Tapi sabar itu memang ya satu kata yang sangat luar biasa, sehingga Allah mana ya sabar itu digandingkan dengan sholat dan lain sebagainya. Artinya di sini ya hanya dengan kesabaran inilah orang ini akan tetap survive, akan tetap bertangguh. Nah, karena memang di dalam proses perjuangan itu dia akan menghadapi berbagai macam ujian dan tantangan. Ya. Nah, makanya di sini hanya dengan sabar. Ini momentum yang tepat bertepatan dengan bulan Ramadan ini. Dan yang ketiga, kalau yang pertama yang paling penting, yang kedua ada paling susah tapi harus diwujudkan, yang ketiga adalah semua solusi ya solusi dari semua. Jadi ini para solusi dari segala hal gitu. Ya, jadi solusi dari segala hal itu sebagaimana tadi di dalam surat Al-Araf tadi, takwa itu. Kalau ikhlas itu hasil dari pemahaman dan keyakinan, sabar itu harus hasil treatment pendidikan, kemudian takwa itu implementasi dari dua hal tadi. Ya, insya Allah kalau ini bisa diwujudkan, ya saya sangat yakin sekali yang lain itu sih bisa mengikuti. Kalau alam syawab, mohon maaf kalau agak lama harus hukumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.